Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma amin. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita. Dan kita masuk pada halaman yang ke-7 ya. Masuk pada latihan kembali di sini ya. Ya, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang berpegang teguh dengan ajaran beliau. Ini untuk yang latihan ya, uzkur, sebutkanlah sighata hadhil kalimat, itu kita harus hafal dulu tasrif yang kemarin ya. Tasrif yang kemarin yaitu fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alum mif'alun. Udah hafal apa belum? Belum Ustadz. Dikit-dikit ada sudah. Gambaran ya. Iya Ustadz. Soalnya ada gambaran ya kan. Udhkur sighat hadil kalimat. Kalau madhabun itu berarti masuk apa dia? Isim zaman atau isim makan? Ya, isim zaman atau isim makan ya. Nah, kalau di tasrif dahaba, yadhabu ya. Nah, masdarnya itu nanti bisa lihat di kamus karena masdar itu banyak ya. Untuk bentuk asalnya masdarnya dahban. Dahibun, madhubun, idhab. Nah, fi'il amrnya idhab. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Untuk yang di kemarin itu fi'il amrnya kan uf'ul. Nah, fi'il amrnya bisa berubah jadi uf'ul, if'al ya. Atau hamzahnya hilang seperti kul ya, qala yaqulu qaulan, qailun, manqulun, kul ya. Untuk fi'il amrnya nanti juga ada perubahan ya. Kita langsung aja ke ini, kembali ke sini. Madhab itu isim zaman atau isim makan ya dari fi'il madhi dahaba. Kemudian ya ini apa? Mirsamun. Apa itu mirsamun? Isim apa itu? Isim alat Ustadz. Isim alat. Coba kita cari fi'il madhinya. Fi'il madhinya apa? Huruf ro ya. Kemudian huruf sin, kemudian huruf mim. Ya. Rosama itu di kamus artinya menggaris atau menggambar ya, atau merancang atau membuat skema. Rosama itu fi'il madinya. Sekarang kalau isim alatnya adalah mirsamun, berarti secara bahasa artinya apa? Penggaris. Ketemu ya, alat untuk menggaris ya. Ketemu, secara bahasa ketemu. Jadi manfaatnya besar sekali ilmu sharaf ini. Dari satu kata ya, dari satu kata antum bisa mengartikan banyak kata. Rosama yarsumu fi'il mudhari'nya ya. Rosama yarsumu. Kita langsung aja ke soal ketiga. Nah, itu ada. Itu kurang jelas ya. Itu fi'il amr ya. Usjud. Usjud fi'il amr. Nah, kalau ada huruf wawu di depannya ya, itu hamzahnya nggak dibaca jadinya wasjud. Nah, wasjud. Nah, seperti itu. Tapi kalau nggak ada huruf di depannya bahasanya usjud. Nah, fi'il madinya apa? Kalau fi'il madi tentukan dulu fa fi'ilnya, Pak. Fa fi'ilnya huruf sin ya. Kemudian ain fi'ilnya huruf jim. Kemudian lam fi'ilnya huruf dal. Berarti sajada fi'il madinya sajada. Fi'il mudhari'nya yasjudu.
Ya. Kemudian masdarnya sujudan. Sujudan. Sajidun, apa sajidun? Isim fa'il. Ya, tasrif lagi ke isim maf'ul. Sajidun, lanjut. Masjudun. Ya, lanjut. Usjud. Ya, La tasjud. ya. Masjidun. Ya, jadi untuk yang isim zaman itu ada yang harokatnya fathah ya, ada yang harokatnya kasroh. Kalau yang di kemarin kan masjadun ya, tapi ada juga yang kasroh. Nah, termasuk yang kasroh yang ini, masjidun. Nah, masjidun itu isim zaman, isim makanya juga ya, masjidun. Secara bahasa ketemu ya, tempat kan ya nama tempat kan, nama tempat untuk bersujud, masjidun. Nah, berarti apa? Masjid seperti itu ya. Nanti ketemu semua. Kemudian ke kata selanjutnya, sobirun. Ini apa ini? Iya, masuk sigot apa? Isim fa'il. Betul, isim fa'il. Artinya? Orang yang sujud. Sopir. Orang yang sabar. Astagfirullah. Iya, orang yang sabar. Orang yang sujud itu sajidun. Ya, fil madinya sobaro yasbiru. Ya. Fil amrnya apa? Isbir. Nah, kalau ya isbir ya akhi, Isbir. sabar akhi. Nah, kemudian kalau ada huruf ya, kalau di Al-Qur'an kan ada huruf ya, fasbir li hukmi rabbika, di surat Al-Insan ya. Di ayat berapa itu ada huruf fa-nya, hamzahnya nggak dibaca ya, jadi fasbir. Tapi kalau fa-nya nggak ada itu hamzahnya dibaca isbir. Sahabat Nabi yang pernah disiksa ya waktu di Mekah sama kafir Quraisy kan, isbir ya ahla Yasir, isbir ya ahla Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, seperti itu. Lanjut ke kata selanjutnya. Nah, ini sering kita dengar ya, makbul, makbulun, wah makbul. Apa itu makbul? Terkabul ya sudah. Ya, ya, tentukan dulu terkabul. zigotnya. Isim Zigotnya itu Untuk isim apa? maf'ul. Ya, isim maf'ul, betul. Ya, isim maf'ul. Nah, tasrif dulu dari fi'il madinya. Hurufnya, huruf pertama kan huruf qaf. Qabala. Ya, untuk fi'il madi ya, kita tentukan dulu hurufnya, huruf qaf, ba, sama la. Untuk harokatnya kita nggak bisa langsung bilang qabala, karena fi'il madi ada yang harokatnya misalnya alima, ya. Jadi yang di tengahnya ada yang harokatnya kasroh, ya. Nah, untuk melihatnya di mana? Melihatnya di kamus atau melihatnya dengan simai, mendengarkan. Ya. Mendengarkan, bisa mendengarkan mungkin ketika mendengar Al-Quran atau mendengarkan hadis atau mendengarkan percakapan orang bahasa Arab. Jadi untuk fi'il madi enggak serta-merta harokatnya fathah semua, enggak serta-merta seperti itu ya. Tapi untuk penentuan huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga itu betul. Qaf, ba, la. Lalu harokatnya adalah qabila. Ya. Qabila. Nah, kalau pas nikah kan qabil tuh. Nah, gitu kan. Aku terima. Nah, qabila itu fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya fi'il yakbalu, ya, yakbalu. Kemudian untuk masdarnya bisa kubulan, ya, masdarnya kubulan. Kemudian qabil yang menerima, makbulun yang diterima, seperti itu. Kemudian fi'il amrnya apa? Fi'il amrnya iqbal. Iya. I'lam, ikut alima ya'lamu, qabila yaqbalu, iqbal. Ya, untuk fi'il amr juga nanti ada pelajaran tersendiri ya.
Kita pelajari sendiri. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Su'ila, apa itu? Bertanya. Ayo, itu bentuk apa dulu? Ditentukan dulu. Isim, fi'il, isim. apa? Fu'ila Ustaz. Ya, fu'ila, apa itu? Mali majhul. Ya, betul. Mabni majhul. Ya, mabni majhul. Fi'il madhi yang mabni majhul. Nah, kalau mabni majhul artikannya gimana? Dipasifkan ya, ditanya. Kalau sa'ala kan telah bertanya, kalau su'ila telah ditanya. Ya. Sa'ala sa'ilun itu sa'ilun fi'il, apa bukan fi'il, isim fa'ilnya. Fi'il madinya yang normal berarti sa'ala, fi'il mudhari'nya yas'alu ya. Kemudian masdarnya su'ulan, kemudian untuk isim fa'ilnya sa'ilun, kemudian mas'ulun, fi'il amrnya is'al. Ya, lanjut ke la tangdur. Lah ini jelas nih kalau la tangdur, dia fi'il nahi ya. La tangdur. Fi'il madinya nadhara. Kemudian yang fathan apa ini? Ya isim apa? Masdar. Masdar Ustaz. Ya, si masdar ya. Fathul Makkah. Nah, itu kan masdarnya, Fathu al-Makkah. Apalagi Fathul Qorib, nama kitab ya, Fathul Qorib. Fathunya itu isim masdar. Fi'il amrnya iftah. Ya, kemarin fathah juga sudah ketemu ya untuk isim alatnya. Apa isim alatnya? Yang fathah. Miftah Ustaz. Ya, miftah. Alat untuk membuka apa? Kunci Ustaz. Nah, itu jawaban selanjutnya ya. Setelah fathah itu kan miftahun ya. Nah, udah ketemu ya. Udah ketemu, langsung ke soal selanjutnya, mashrabun. Apa itu mashrabun? Isim zaman atau isim makan. Iya, betul. Isim zaman atau isim makan. Atau bisa juga masdar. Masdar mim nanti. Ya, masdar banyak ya. Tapi di buku ini belum dimasukkan ya. Sementara kita jawab dulu isim zaman atau isim makan. Lanjut di soal selanjutnya, mansurun. Nah, ini sering dengar nih, mansurun. Ada punya teman mungkin namanya Mansur ya. Apa tuh Mansur? Dia isim apa dia? Isim maf'ul Ustaz. Isim maf'ul, barakallahu fikum. Artinya apa? Yang ditolong Ustaz. Ya, betul, yang ditolong. Selanjutnya, yunsoru, ini bentuk apa? Fi'il apa itu? Bentuk mabni majhul dari fi'il Mabni, mudhari Ustaz. ya, dari fi'il mudhari, betul, ya. Yang ditolong, ya. Yunsoru, senantiasa atau akan ditolong, yunsoru. Kemudian untuk marhumun, ini isim maf'ul lagi ya. Marhumun, ya. Kemudian qatlan, itu isim masdar. Iqra, iqra fi'il amr. Fi'il madinya apa? Qara'a. Qara'a, lanjut. Yaqra'u, lanjut. Iqra. Qari'un. Bukan, masdarnya dulu. Oh. Quran ya, Quran. atau kiroatan ya. Masdarnya kiroatan. Ya, masdar itu banyak ya. Kiroatan, kemudian isim fa'ilnya. Qari'un. Ya, isim maf'ulnya. Maqru'un. Iya, isim maf'ulnya maf'ulun. Isim fi'il amrnya
Iqra. Ya, Iqra, ketemu ya. Ya, kita lanjut ke latihan selanjutnya. Udhkur. Apa udhkur itu? Fi'il amr apa fi'il apa itu? Fi'il amr, Ustaz. Iya, coba artikan. Perhatikan. Sebutkanlah. Sebutkan. Sebutkan al-fi'lal madhi Ya, sebutkan fi'il madhi min hadhil kalimah dari kata. dari kata-kata ini. Ya, kita sebutkan fi'il madhinya. Ya. Perhatikan untuk fi'il madhi tadi ya. Huruf pertamanya adalah ini, huruf keduanya ini, huruf ketiganya ini, tapi harokatnya belum tentu fathah semua. Ya, untuk yaghzilu itu kan fi'il madhi ya, yaghzilu yaghzilu fi'il mudhari. Fi'il madhinya apa? Ghasala. Ghasala. Jadi ghasala yaghsilu fi'il mudhari'nya. Nah, kalau rumus yang kemarin gimana? Fa'ala yaf'ulu. Ya, perhatikan perubahan harokatnya. Fa'ala yaf'ulu. Ghasala yaghsilu. Ya, ghasala yaghsilu. Kemudian maktubun fi'il madhinya apa? Kataba, Ustaz. Iya, kataba. Mirsamun fi'il madhinya apa? Rosama, Ustaz. Fi'il madhi dari mirsamun adalah yang pertama Rosama ya, Ustaz. dulu, ya betul ya, kemudian sama, betul sama. Artinya apa? Oh, udah tadi ya, mirsamun. Menggaris. Iya, Ya, Ustaz. mirsamun penggaris. Kemudian mamnu'un. Nah, ini sering dengar kata mamnu'un. Apa itu fi'il madhinya? Mana'a. Iya, betul, mana'a. Artinya mana'a telah mencegah ya. Ghafirun. Fi'il madhinya apa? Ghafara. Iya, betul, ghafara. La tarji' fi'il madhinya Roja'a. ya betul, roja'a. Makhraj, makhrajun. Makhraj ini kan isim makan ya. Ya, isim zaman. Isim zaman dan isim makan. Makhrajun. Fi'il madhinya apa? Kharaja. Ya, makhrajun bentuk jamaknya makhariju ya. Makharijul huruf berarti tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, lanjut. Usjud fi'il madhinya apa tadi sudah ya. Apa fi'il madhinya? Sajada. Ya, betul. Mak'adun. Qa'ada. Ya, mak'adun artinya apa dia? Dia kan isim makan ya. Isim makan dari qa'ada. Qa'ada artinya duduk, telah duduk. Berarti mak'adun itu tempat duduk. Ya, mak'adun. Kemudian, nah ini udah jadi bahasa Indonesia ya, maksud. Maksudun itu isim maf'ul. Ya, untuk fi'il madhinya apa? Qasada. Betul ya, qasada. Qasada ya, Ustaz. Ya, afan bukan sakso ya. Qasoda ya, qasoda. Lanjut. Mandurun. Ya. Mau tanya yang tadi mak'adun sama ini maksudun fi'il mudhari'nya gimana ya, Ustaz? Fi'il mudhari yang mana? Yang mak'adun ya? Ya, mak'adun sama yang qasoda tadi, Ustaz. Ya, sebentar. Jadi untuk fi'il mudhari yang pertama adalah kita cari fi'il madhinya dulu. Nah, setelah kita cari fi'il madhinya, kita lihat di kamus. Itu harokatnya apa. Untuk yang mak'adun kan fi'il madhinya qaf, ain, da. Qa'ada.
Kemudian untuk fi'il mudhari'nya bisa yaqudu, ya. Yaqudu. Tapi untuk lebih pastinya dilihat di kamus. Kamus yang sering Iya, dipakai itu Al-Munawir. Tahu nggak Al-Munawir? Iya, Ustaz, tahu, Ustaz. Iya, itu kalau salah cukup tebal ya. Cukup tebal tapi lumayan lengkap dan bagus itu. Bagus untuk pelengkap belajar sorof. Kamus Al-Munawir. Kemudian yang maksudun itu qasoda yaksudu. Sekarang mandurun. Mandurun fi'il madinya Nazara. nadhara ya. Ya. Kemudian masyru'un itu isim maf'ul lagi. Fi'il madinya shin ra'a syara'a. Ya, fi'il madinya syara'a. Kemudian maqbulun ini tadi sudah ya. Fi'il madinya qabila. Ukhruj keluarlah. Fi'il madinya kharaja. Raji'un fi'il madinya raja'a. Ya, silakan mungkin ada yang ditanyakan sebelum ke latihan yang keempat. Ya, untuk latihan keempat fotonya bisa dibawahkan ya. Ya, di situ kita ngisi lagi al-kalimat, yang kemudian isim fa'ilnya apa, fi'il amrnya apa, isim makannya apa, isim maf'ulnya apa. Insyaallah mudah ya. Yakfuru, isim fa'ilnya kafir, kafirun. Ya. Kemudian fi'il amrnya ukfur, isim makannya ya. Isim makannya makfarun, isim maf'ulnya makfurun. Untuk yang rokiba, isim fa'ilnya rokibun, ya. Rokiba itu telah naik. Kemudian fi'il amrnya irkab. Nah, kalau di Al-Quran jadi bacaan gharib ya. Irkam ma'ana ya. Irkab, terus ada mim. Irkam ma'ana. Fi'il amrnya irkab. Isim makanya markabun. Isim maf'ulnya markubun. Ya, kemudian yang nadron, coba diisi nadron, isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya berarti nadirun. Nah, kita mungkin sering dengar ya, mau nador, mau nador. Gitu. Mau nador. Ya, maksudnya dari kata nador itu. Kemudian fi'il amrnya apa? Unzur. Iya, betul. Unzur. Untuk isim makanya mandorun, isim maf'ulnya mandurun. Ya, kemudian yang soal selanjutnya yar kudu. Fi'il isim fa'ilnya apa? Raqidun ya. Isim fa'ilnya raqidun, fi'il amrnya urkud. Isim makanya marqadun, isim maf'ulnya marqudun. Jadi kita tinggal mencocoki dengan tasrif yang kemarin. Yasrobu, isim fa'ilnya syaribun. Fi'il amrnya isrob. Ya. Isrob ya akhi, minumlah ya akhi, isrob. Isim makanya masyrobun, isim maf'ulnya masyrubun. Ya, yang terakhir silahkan coba Fathan. Fathan, isim fa'ilnya apa? Fatihun. Ya. Iya. Uftuh. Iya. Hati-hati. Iftah. Iftah. Ya, lanjut. Iftah. Miftah. Maftuhun. Maftahun.
Iya, maftahun, isim maf'ulnya. Maftuhun. Ya, ada yang ditanyakan. Kawan masih di motor ya? Yarkudu itu artinya tidur ya. Masih juga, oh, kunci. Di motoran ini kira. Kalau belum tahu artinya, bisa praktek latihan membuka kamus ya. Caranya gimana? Tentukan fi'il madinya. Nah, yakfuru apa sih artinya? Cari huruf kaf, kemudian huruf fa, kemudian huruf ro. Dicari di kamus seperti itu, ka, fa, ro artinya. Insya Allah sudah bisa buka kamus. Sudah sampai halaman 7 ya. Antum bisa buka kamus. Dengan mengetahui bentuk fi'il madi dari kata tersebut. Ya tadi di latihan ketiga itu ya. Udkur al-fi'la al-madi. Tentukanlah fi'il madi dari kata-kata berikut ya. Kalau antum buka Al-Quran kosongan gitu yang nggak ada terjemahan ya. Mau latihan praktek buka kamus. Misalnya antum menemukan kata di surat Al-Fatihah. Alhamdu itu isim apa tuh alhamdu? Alhamdulillahirabbil alamin misalnya gitu. Alhamdu itu isim apa? Master. Iya, jangan ragu. Isim masdar. Fi'il madinya apa? Hamada. Ya, hamidah ya. Hamidah. Hamidah. Hamidah dicari kamus telah memuji. Hamidah antum cari di kamus pertama huruf H, kemudian mim, kemudian da. Itu nanti keluar. Hamidah itu telah memuji. Kemudian fi'il mudhari'nya yahmadu. Hamidah yahmadu hamdan ya. Pujian ya. Jadi artinya pujian. Segala puji adalah milik Allah SWT. Ya, insya Allah nanti ketemu semua ya terkait tentang isim maf'ul, isim fa'il, isim masdar, fi'il amr, fi'il madi, fi'il mudhari ya di Al-Qur'an, di hadis itu sering ketemu. Ya ketemu terus itu. Nah, kita lanjut mungkin ke foto selanjutnya. Waktunya tinggal berapa menit, Salim? Masih 10 menitan, Ustaz. Ya, kita ke foto selanjutnya. Di situ ada Abwabu as-sulati al-mujarrodi. Bab-bab tentang sulasi mujarrad. Yang pertama fa'ala yaf'ilu fa'lan, yang kedua fa'ala yaf'ulu fa'lan ya. Afwan sebentar. Di foto selanjutnya belum bisa ditayangkan. Nah, fotonya agak miring ini ya. Nah, yang ini ya abwabu as-sulasi al-mujarradi. Nah, itu rumus yang kita hafalkan ya, rumus fi'il mudhari'nya fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala bisa juga fi'il mudhari'nya yaf'ulu fa'lan. Perhatikan perubahan harokatnya. Ini fotonya terpotong ya. Masih ada lagi nggak? Soalnya ada 6 ini. Iya. Ya, silakan di masing-masing ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan yang pertama, yang kedua fa'ala yaf'ulu fa'lan, yang kedua, yang ketiga fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ila yaf'alu fa'lan, fa'ila yaf'ilu fa'lan, fa'ula yaf'ula fa'lan. Nah, terus contohnya bagaimana? Contohnya itu yang di titik 2 itu ya, yang di titik 2 itu contoh fi'il madinya. Jadi ghosala itu fi'il mudhari'nya bagaimana ghosala? Bagaimana coba? Ya, Sesuai, iya, sesuai rumus itu ya. Ghosala yaghsilu. Jalasa yajlisu. Ya. Jalasa yajlisu. Ghafara yaghfiru. Ghufranan masdarnya. Kasara yaksiru.
Hamala hamala yahmilu hamlan, halaka yahliku halakan. Ya, rumus pertama selesai. Coba yang belum tahu artinya yang mana? Hamala itu telah hamil ya, atau bisa telah membawa. Kemudian ghafaro mengampuni ya, kasaro patah ya. Di durusul lughah sudah ya kita kasaro maksurun. Halaka telah celaka, ghusala mandi, jalasa duduk. Sudah semua ya. Kita ke nomor 2. Di nomor 2 ada fa'ala yaf'ulu fa'lan. Mawzunuhu ya, yang termasuk wazan dari fa'ala adalah nasoro. Berarti nasoro fil mudhari'nya bagaimana? Yang suruh. Iya, yang suruh. Nah, di contoh ini kan ada nasoro yang suruh, kata bayak tubuh, nadoro yang turu, kafaro yang furu, roko dayar kudu, abada budu. Apakah ada lagi? Ya tentu saja ada, tentu saja ada. Lalu bagaimana? Ya kembali ke tadi kita melihat kamus. Artinya sudah semua ya. Abada budu itu bisa menghambakan atau beribadah ya, beribadah. Abada budu. Coba cek lagi di kamus ya, abada. Abada. Abada itu ya beribadah, mengabdi juga bisa. Nah, tapi kan kita pernah dengar kata abid gitu ya. Abid. Yang dipakai untuk budak ya, abid. Hamba sahaya gitu ya, kan orang yang mengabdi. Kan isim fa'ilnya ya, abid. Atau juga para abid, para ahli ibadah, para ubad seperti itu. Ya tergantung konteks kalimat nanti, cara mengartikannya. Untuk yang wazan nomor 2, fa'ala yaf'ulu, ada yang ditanyakan. Artinya sudah semua ya. Ya, masuk ke yang ketiga, fa'ala yaf'alu, fa'lan. Masuk dalam ini adalah mana'a, fataha, jama'a, ja'ala. Masaha, mashan, dahaba. Ada arti yang belum tahu untuk yang ketiga? Sudah tahu semua ya? Ya, lanjut ke yang keempat. Yang keempat itu fa'ila yaf'alu. Ya. Masuk dalam fa'ila yaf'alu adalah hamida, sami'a, alima, ngamila, la'iba, ajiba. Ya. Nah, untuk nanti ketika mencari di kamus, misalkan antum menemukan fi'il madi, ketemu fi'il mudhari'nya apa? Antum tentukan dia masuk yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam. Jadi enggak keluar dari 6 ini, ya. Kecuali ada yang dikecualikan ya, tapi secara asal tidak ada yang keluar dari 6 ini. Kemudian yang kelima itu fa'ila yaf'ilu, contohnya hasiba, na'ima. Kemudian yang keenam fa'ula yaf'ulu, masuknya di situ adalah karuma ya. Jadi bentuk harokat fi'il madinya karuma, bukan karoma ya, karuma. Kemudian soluha, ba'uda, tohuro, yaitu rumus ya, bab fi'il sulasi mujarrad, abwabu as-sulasi al-mujarrad, fi'il sulasi mujarrad. Ya silakan, sebelum kita cukupkan ada yang ditanyakan. Untuk menentukan suatu fi'il itu masuk yang pertama, kedua, atau ketiga bagaimana ya Ustadz? Iya betul. Untuk masuk pertama, kedua, ketiga ya. Yang pertama ketika kita sudah hafal fi'il mudhari'nya, misalnya kataba yaktubu, misalnya udah hafal, berarti dia masuk kategori yang kedua. Ya. Berarti menentukan ain fi'il dari
Apa Ustadz, suaranya belum ada. Kemudian cara pertama itu kan yang sudah hafal atau yang sudah pernah kita ketemu. Kemudian cara kedua adalah dengan melihat kamus. Nah, setelah melihat kamus, usahakan kita eh, hafal dan kita tentukan itu masuk wazan yang mana. Nanti kalau ketemu lagi kita udah tahu, nggak perlu buka kamus lagi seperti itu. Jadi apa namanya? Buka kamus itu ada tingkatannya. Mungkin awal-awal antum harus banyak buka kamus. Nah, tapi semakin lama ya semakin sedikit seperti itu. Karena udah pernah ketemu ya. Oh, kata apa ini masuknya ini wazan yang kedua. Oh, yang ini masuknya wazan ketiga seperti itu. Jadi yang pertama adalah dengan hafal karena pernah ketemu, kemudian yang kedua adalah yang baru ketemu, yang tidak mau nggak mau harus buka kamus. Atau yang masuk cara yang pertama adalah kita pernah mendengar hadis atau Al-Quran atau orang Arab berbicara, itu fi'il mudhari'nya seperti ini gitu loh. Berarti dia masuk wazan yang mana, tinggal menentukan saja seperti itu. Untuk artinya ada yang ditanyakan nggak? Ustadz, ajiba itu apa, Ustadz? Ya, ajib itu takjub. Ajib kan kita sering dengar. Ustadz, maksudnya Ya. ajiba itu, oh tadi takjub Ustadz. Oke, itu tuh kita yang takjub atau kita yang membuat orang lain takjub? Ajiba itu kita yang tadi. Ajiba untuk apa tadi fi'il madinya? Untuk kata ganti orang ketiga tunggal mudzakkar. Berarti dia kan. Nah, kalau kita yang aku yang takjub ajib tuh. Aku takjub seperti itu. Ya coba kalau yang nasoro itu artinya apa kan? Untuk kata ganti Dia, orang ketiga tunggal mudzakkar. Dia seorang laki-laki telah menolong secara letterlek seperti itu artinya. Tapi ketika orang udah tahu ya nasoro maksudnya telah menolong, cukup diartikan seperti itu nggak apa-apa. Tapi secara detailnya seperti itu. Untuk yang mudzakkar tunggal kata ganti orang ketiga. siapa Ustadz? Terus itu karuma. Karuma itu dia mulia atau dia memuliakan, Ustadz? Ya kalau yang memuliakan itu karoma, ada tasdidnya. Kalau karuma ya karuma itu mulia. Tapi yang sering dipakai itu karoma. Karomallahu atau apa namanya? Yukarim, karoma, yukarim itu yang sering dipakai. Tapi untuk kata kan itu kan ada tambahannya apa tuh tambahannya kalau karoma tasdid kan. Nah fi'il mujarotnya aslinya bagaimana? Karuma aslinya. Jadi kalau mau cari di kamus huruf kaf, ro, mim seperti itu. Ustaz, kan kalau misalkan karuma dia mulia. Terus kalau misalkan menurut saya kayak dia mulia tuh kayak kata sifat nggak sih Ustaz? Iya nanti ada itu ya. Secara rumus kan ikut fi'il madi ya. Iya. Tapi nanti ada yang secara arti itu masuk kata sifat ya, ada yang seperti itu. Jadi yang pertama terkait karuma, kemudian apalagi di sini hasuna juga itu ya. Ini yang intinya adalah kita menentukan fi'il madinya. Setelah kita tahu fi'il madinya, kita tahu cari kata ini di kamus artinya seperti apa, seperti itu. Jadi kita nggak terfokus ini artinya seperti ini gitu, enggak ya. Jadi untuk apa sih wazan ini ya? Untuk menentukan fi'il madinya. Misalnya ada kata kalau karuma tuh jarang, biasanya tuh yang digunakan adalah mukarromah misalnya seperti itu. Nah ini kata untuk mengartikannya kan dicari fi'il madinya dulu. Karuma, nah, nanti mukarromah itu apa seperti itu. Tapi untuk yang secara umum ya alima kemudian laiba itu kan telah mengetahui atau laiba telah bermain. Untuk yang karuma itu kan ya secara bahasa Indonesia yaitu seperti kata sifat, tapi secara rumus dia masuk fi'il madi. Karuma terus apalagi yang masuk kata sifat ya. Hasuna juga. Hasuna. Terus Ustaz minta tolong dari
Soluha sampai tohuro itu artinya apa ya, Ustaz? Soluha. Sebentar. Ya, soluha, sulhan. Apa artinya? Pernah kata dengar kata soleh nggak? Pernah, Ustaz. Cuman Ya, nggak tahu itu juga artinya fi'il apa sih. madinya. Fi'il madinya soluha. Afwan Fi'il Ustaz.